Killer Peter. Bagaimana jadinya jika lu adalah seorang pembunuh bayaran bakat yang loyal banget ke agensi lu, tapi dibuang begitu aja sama mereka? Gak cuma itu, duit yang selama ini lu kumpulin dipakai buat ngebounty kepala lu sendiri. Mungkin kebanyakan dari kalian langsung mikir, klise bang. Bentar dulu, sejauh yang gue baca selama ini manhwa menarik banget. Maka dari itu langsung aja, mari kita mulai. Cerita diawali dengan sebuah monolog mengenai sebuah eksistensi yang bahkan seorang yang bersenjata sekalipun takut dengan eksistensi tersebut. Dialah Peter, sang pembunuh bayaran, yang ternyata cuma seorang kakek-kakek cuy. Gila. Cerita berpindah kepada orang yang nampaknya sangat ketakutan. Terus dia ngomong mengenai sebuah legenda yang dikejar-kejar ribuan pembunuh dan kehilangan semua asetnya. Itu kau kan, Peter? Tapi dia tetap bingung guys, kok bisa kakek-kakek tua gini masih hidup gitu loh. Terus si Peter bilang, kalian gak mungkin menemukan gua karena cerita pindah lagi ke seorang kakek-kakek yang divonis mati dalam 3 bulan. Dia bilang kalau dia sudah 50 tahun ngabdi di organisasi dan tidak menyesali apapun. Terus muncul cewek guys, katanya nyari buku sejarah buat adiknya. Langsung tuh diambilin sama si Peter, gak usah bayar katanya. Tapi pas Peter lagi berbalik, si Peter ngasih peringatan ke si cewek untuk udah berhenti aja karena dia nggak mau ngebunuh nih cewek. Dan si cewek ngerasa terancam sama kakek-kakek di depannya. Dan karena si cewek membeku bingung, tiba-tiba muncul pembunuh-pembunuh lain yang siap membunuh Peter sama si cewek. Pas si Peter mau lawan balik, setelahnya habis Peter dipukuli sama mereka. Pas mereka yakin udah menang, flashbang cuy. Di taman, Peter yang sekarat teringat akan masa lalunya. Dibuang oleh bos baru organisasi. Dia nampak tak rela mati di sini. Adegan pindah lagi ke markas pria kaki 8 yang kedatangan seorang pria. Pas mau dihajar, langsung patah cuy. Dan pria satunya orang ini langsung ngoceh. Kelas 3, orang yang pakai senjata dapur. Kelas 2, orang yang bisa pakai semua senjata. Dan kelas 1, orang yang pakai semua hal. Habis itu langsung tewas cuy. Dan ternyata pria itu adalah... Sementara Octopus bingung cari Peter, Peter masih tidak percaya kalau dia kembali muda. Bahkan luka-lukanya pun sembuh. Setelahnya Peter teralihkan sebentar sama preman-preman yang ngerokok. Pipinya ditepuk-tepuk. Lalu apa Peter kabur? Oh tidak, kunci pintu bos. Pas mau ditepeleng, temennya langsung ngancam pakai pisau. Tapi kebalik anjir. Tapi masih aja digasken sama dia. Si Peter langsung ngomong, buka bajumu. Langsung dapat baju baru guys. Terus Peter jelasin tentang klub Glory tempat dia tumbuh. Terus balik lagi ke markas Octopus, yang mana Peter udah nunggu di dalam cuy. Pas Peter sebut, langsung datu Octopus. Peter dikasih 2 pilihan. Dan Peter jawab, gimana kalau gua adalah Peter? Octopus nggak percaya, terus ngancem. Peter jawab, kepo ya. Terus recall tanpa basa-basi, tapi langsung tubak coy. Si Octopus langsung. Pas dicek ternyata nengok langsung kena sempur. Dan dengan sedikit gerakan
Gak nyerah, dia masih coba ngelilit Peter dengan tekniknya. Tapi ternyata ketakutan, dia langsung ngejual si cewek. Pas dia mau pergi, Peter langsung ngomong, dan Octopus sadar kalau dia Peter. Dan dalam sekejap, kabar langsung tersebar ke ketua Glory dan menyuruh anak buahnya menyebar bounty Peter, dan Peter berencana menemuinya. Besoknya Peter berencana menemui seseorang yang agak aneh menurutnya. Masuk ke tempat kumuh dan membuka pintu rahasia, langsung ditodong cewek seksi guys, yang kayaknya buta tapi instingnya tajam banget guys. Tanpa basa-basi Peter langsung diserang guys. Gilanya nih cewek buta langsung lempar tongkatnya cu. Habis itu apa? Ya benar, langsung terjang cuy. Tapi dengan mudah Peter counter. Si cewek masih belum mau kalah, tapi Peter malah. Setelahnya mereka langsung ngobrol. Si cewek kaget dan malah mau coba juga. Terus mereka ngobrol serius soal Peter yang diburu pembunuh-pembunuh Glory. Dan Peter bilang dia bakal jadi killer di Glory, sekalian sembunyi. Terus teman Peter bilang mustahil bisa masuk gitu aja. Tapi Peter bilang ada caranya. Besoknya Peter udah jadi murid pindahan di sekolah Glory, dikelilingin sama cewek-cewek imut. Tapi jangan salah, beberapa dari mereka itu killer Glory coy. Teman Peter masih nggak percaya. Pas naik mimbar, Peter langsung ungkap, memancing perhatian yang sengaja diundang. Dan ada yang terpancing. Pas diserang, ternyata cuma preman biasa yang ngerasa pacarnya direbut oleh Peter. Dan ternyata di sekolah ini ada cewek dari chapter pertama. Langsung tuh ditemuin nama Peter. Katanya dia nggak nafsu makan pas ketemu Peter. Tapi lihat cuy porsinya. Flashback dikit. Terus si cewek nanya Peter mau ngapain. Tapi apapun itu si cewek langsung pergi aja karena nggak mau ikut campur. Tapi ternyata Peter tahu nama aslinya. Berikutnya terlihat guru yang dihajar siswa-siswa preman. Pas disamperin, Peter langsung diludahin nggak tuh? Langsung tuh Peter coba dihajar, tapi nggak kena-kena cowok. Seperti biasa Peter counter dengan satu gerakan. Temennya mau coba pukul dari belakang, langsung hancur pak. Tapi preman yang ini bijak guys, langsung klarifikasi. Selanjutnya pas Peter mau ambil HP yang tergeletak, langsung diserang Pak Guru guys. Terus ditanya di mana dan kenapa Peter mempelajari bela diri itu, dan dijawab. Terus Pak Guru kasih penawaran dan Peter terima. Begitu buka pintu, kok kayak normal-normal aja guys. Dan ada Lee Yuna, langsung dikedipin. Salam kenal guys kata Peter. Dan lagi-lagi ada yang nggak suka. Pas Pak Guru ngomong, langsung tuh berubah 180 derajat. Lee Yuna coba peringatin tapi nggak didengar. Terus mereka nanya, si kelas Peter ditanya cuy, mana sedikitnya 1500 kali lagi. Langsung mereka coba keroyok sambil ngoceh tentang idola mereka yang ternyata Peter cowok. Nggak tahu aja mereka kalau depannya ini Peter. Peter langsung ngomong, ayo petumbuk aja lah. Langsung dikatain nepotisme. Selesai dari itu mereka langsung sok jago. Dan ya bener, Peter ngalah aja. Terus setelahnya Lee Yuna langsung dipepet dong. Aduh pak, munduran dikit napa? Mentang-mentang ya. Tanpa ngejawab, langsung pergi. Terus muncul misi dari Pak Guru cuy. Dan yang berhasil bakal jadi killer resmi, nyelamatin putra Prestige coy. Gak ada yang angkat tangan kecuali duo ini dan juga mereka tentunya. Besoknya mereka udah ada di taman tempat terakhir anak Presiden Choi terlihat. Terus di sini Dok Go Hyung nyinggung, wah lu nggak bener ya nyarinya. Lu mau senang-senang aja kan, Lee Yuna. Dan mereka di menit berikutnya. Kocak bener, mana Peter sama aja lagi. Tapi Peter ngewajarin karena mereka sudah pasti melalui hal-hal di luar anak-anak biasa. Tiba-tiba terlacak sinyal headset anak ketua yang muncul dari toilet dan ada cewek di situ pakai headset. Langsung tuh diinterogasi. Ceweknya ketakutan, cowoknya langsung sok jago. Pas mau dihantam, jago bertarung ternyata. Dan Peter percaya sama Lee Yuna. Setelah dapetin infonya, langsung datangin teman-temannya. Dan Peter kayaknya sudah tahu dari tadi, yaitu karena begitu masuk, Peter ngerasa ada yang janggal.
Langsung tuh mereka disuruh siaga. Tanpa ada awak keberadaan, tiba-tiba muncul asap dan mereka pingsan. Di sisi lain, Pak Guru nampak mengkhawatirkan anak-anak dan menyebut sebuah nama, Sang Do, mantan killer Glory yang memotong kakinya. Pindah ke sisi lain, di sini Liuna nampaknya sudah ketahuan pura-pura pingsan dan mungkin sebentar lagi kakinya akan dipotong. Pak Guru menelpon dan mengancam Sang Do. Sang Do cuma jawab, mau taruhan nggak berapa sisa kaki mereka? Setelah Sang Do pergi, Liuna mau bangunin, tapi nggak jadi. Dan Peter sudah lepas sebenarnya dari tadi. Itu juga dengan duo ini yang coba interogasi Sang Do, tapi malah diajak taruhan. Kalau menang dapat info, kalau kalah. Dan duo ini dengan pede mereka bilang, Sang Do malah kasih senjata. Taruhan harus adil biar seru katanya. Langsung diterjang sama Hyung. Awalnya unggul tapi kok lama-lama. Dan ya ternyata pisau yang dikasih tumpul. Pas Peter datang dan mau ngebantu, ini pertarungan kami, kata mereka. Kalian gak bakal sanggup. Terus mereka flashback soal pelatihan di hutan dulu. Dan jadi satu-satunya dua orang yang selamat. Dan mereka dengar kabar soal Peter yang selamat tanpa pakai peluru, menginspirasi mereka sampai saat ini. Dan bagi mereka, Sang Do hanya batu loncatan sebelum menjadi pembunuh terbaik. Pas nyerang bersamaan, malah tertangkap, langsung dikasih temannya. Pas diserang, malah hancur guys, sekali tebas. Inilah Sang Do, mantan killer kelas A Glory. Dalam sekejap mereka langsung tepal. Lari, kata mereka. Dan pas kaki mereka mau dipotong, ayo taruhan, kata Peter. Wah seru nih, langsung mau dikasih parang juga. Tapi mau tahu senjata yang Peter pilih? Nampak cu, nekat kali. Ini Peter yang kepedean apa gimana dah? Langsung tanpa jeda coba diserang. Nampannya dipakai buat perisai. Dan bener aja nampannya nggak sanggup nahan serangan Sang Do. Tapi ternyata kepala Peter nggak kenapa-napa. Sang Do sadar kalau dan dicoba serang lagi. Nampaknya kali ini Peter kena jebakannya. Tapi tiba-tiba Sang Do langsung mundur. Ternyata sempat melindungi lehernya. Dan Sang Do sadar Peter cuma bisa ngincar lehernya karena senjata Peter nggak sanggup nembus kain. Makin lama gerakan Peter makin cepat. Bahkan sekelas Yuna pun bisa sadar. Tapi tiba-tiba Peter berhasil dilukai. Dan ternyata Sang Do melepas senjata dari kukrinya yang 3 kali lebih ringan dari kukri. Makanya secara tiba-tiba kecepatan Sang Do bertambah. Peter hampir tidak bisa mengimbangi saat tusukan pamungkas pisaunya terjatuh. Dan ternyata tangannya terluka dan gak sanggup menggenggam karena Peter memotong semua saraf penggenggamnya. Di sini dia mulai merasa ketakutan. Dan Peter langsung ganti mode guys. Tinju nampak. Pas mau lanjut dihajar, langsung ngancam guys, meledakin koper yang salah satunya ada anak Presider Choi. Banyakan teriak-teriak, Peter langsung granatnya langsung pindah ke mulut cok. Langsung dituturin sepu guys. Nih cara ngancamnya bener. Dipasang lagi pinnya, terus diambil. Pas mau digebuk lagi, langsung kapok dan bikin Pak Guru terheran-heran. Endingnya korban selamat dan mereka resmi jadi killer. Tapi di sini Pak Guru nampaknya curiga masih sama Peter. Cuman nggak terlalu dipikirin. Besoknya mereka diundang sama Presiden Choi. Dikasih makan banyak, baju baru, dan yang terpenting senjata coy. Dan sudah pasti dua saudara ini ngelawak. Kita mah ambil dikit aja. Coba lihat. Emang dua saudara Dogo ini dongo cuy. Kan pas tuh Dogo, dongo. Yuna tertarik ngambil pisau, tapi dia mikir lagi. Dan Peter cuma ambil pulpen cu. Are you John Wick? Killed 3 men in a bar. With a pencil. I know, I've heard the With story, a sir. fucking pencil? Who the fuck can do that? Selanjutnya cewek ini disuruh Presiden Choi ngantar Peter ke dia. Dan di sini pertama kali Peter panik karena salah ngomong. Habis ketemu ngobrol dikit, langsung to the point. Lu Peter kan? Nah, itu tadi preview dari 10 chapter pertama dari manhwa yang berjudul Killer Peter Choi. Berikutnya kita akan masuk ke sesi hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, dari segi alur, manhwa ini nggak unggul. Bahkan kesannya monoton. Nggak ada lore yang gimana-gimana, atau detail kecil misalnya. Mungkin foreshadowing gitu. Nah, itu nggak ada coy. Di beberapa pertarungan kurang logis juga. Plot armor pun masih ada, tapi beberapa aspek lainnya perlu dipertimbangkan coy. Berikutnya dari segi art. Wah ini artnya cakep-cakep coy. Lihat,
mau cowok mau cewek semua cakep anjir, apalagi para apostel semua cakep-cakep, apalagi scene pertarungannya ini art kelas atas lah, niat banget cu, partikel-partikelnya, debu-debunya, bahkan backgroundnya sekalipun detail-detailnya mantep cuy. Nah, buat pertimbangan gue bakal spoiler dikit. Mungkin kalian di awal mikir kalau pertarungannya kurang menarik karena di sini sama sekali belum ditunjukin satupun Rasul aka apostelnya. Nah, kalau kalian lihat nanti itu killer-killer yang kelasnya apostel atau kelas S. Itu bedanya bagaikan langit dan bumi kalau dibandingkan killer kelas A. Jauh, Pak. OP dan broken semua. Kalian mungkin mikir, "Ah, ini sama aja, Bang. MC OP kebanyakan." Enggak, cuy. Masalahnya Peter ini apostel, cuy. Ibarat pensil lawan pisau, ya udah pasti kelihatan banget gapnya. Berikutnya kita lihat dari sisi karakter utama. Ini penting juga ya guys ya, karena alur tuh biasanya dipengaruhi oleh karakter utama juga. Bagaimana dia bersikap, bagaimana dia bertindak. Kali manhwa yang world buildingnya bagus itu dirusak sama karakter utamanya yang kurang menarik. Ini Peter sebagai MC, dia itu apostel yang nggak kayak apostel lain punya keahlian khusus. Peter nggak punya. Kalau Peter harus berhadapan sama apostel lain, bahkan cuma satu apostel aja, Peter itu harus konsentrasi banget. Karena Peter tuh nggak sebroken itu. Peter bisa pakai semua hal sebagai senjata, tapi nggak jago di satu senjata spesifik ataupun satu keahlian spesifik. Jack of all trade lah. Keahlian Peter itu cuma satu, adaptasinya. Peter itu apostel yang bisa ditaruh di segala medan. Dia bisa baca pergerakan lawan, baca situasi dan cari celah. Pokoknya battle IQ-nya tinggi lah. Di kedepannya Peter ini bukan tipikal MC yang asal gebuk menang, tapi tipikal MC yang kreatif cari cara buat menang. Meskipun dia nggak punya keahlian khusus. Jadi kedepannya nanti kalian bakal diajak buat lihat Peter bisa lolos dari kejaran dan kucing-kucingannya dia sama Killer Glory, kadang bertarung, kadang kabur. Cara kepenulisan karakter sebenarnya agak kurang juga ya guys ya. Tapi entah kenapa setiap karakter, terutama apostel itu berkesan aja gitu. Bukan karena kepenulisan, tapi tiap karakter unik aja gitu. Unik dan ikonik. Oke, kita ke sesi berikutnya. Sebenarnya untuk siapa sih manhwa ini cocok direkomendasikan? Bagi kalian yang cari manhwa action yang gebuk-gebukan, ini cocok banget. Banyak scene pertarungan epic, battle IQ dan lain sebagainya. Visual cakep, background detail dan memanjakan mata. Tapi ini nggak cocok bagi kalian yang cari alur unik, banyak lore, detail kecil, misteri. Nah, itu nggak cocok buat kalian. Ini juga cocok buat kalian yang nyari MC nggak naif dan asal OP doang. Oke, masuk kesimpulan. Untuk alur gue kasih rating mid, cenderung ke high. Beberapa mungkin ketebak, beberapa unexpected. Visual high medium, cakep banget. Background, karakter, dua-duanya screenshotable, bagus cuy. MC-nya high, cenderung ke low, pengkarakternya bagus. Kadang kita dibuat berempati sama Peter, kadang kita nggak tahu kenapa Peter bikin keputusan yang kurang rasional ataupun mengutamakan ego, tapi tetap menarik buat diikutin. Kalau kepenulisan karakter keseluruhan medium ke low, beberapa karakter bagus banget dan reasonable buat dia ada. Beberapa karakter terkesan diada-adain, tapi khusus buat para apostel ikonik semua cuy. Oke, sekian untuk konten kali ini. Sekali lagi kalau kalian tertarik baca, ini judulnya, dan buat kalian yang mau lihat konten-konten selanjutnya bisa klik subscribe. See you next time. Peru.